Assalamualaikum Sobat Football United. Sebelum gue istirahat malam ini, gue ingin ngobrol ringan terkait dengan ada video dari Cafe Solhe Call di di Sky ya, Sky Sport News. Total sebenarnya ada sekitar 3 menit videonya, tapi yang gue bisa tampilkan tidak seutuhnya ya, karena ada kesulitan teknis, tapi gue berusaha untuk mengartikan beberapa bagiannya. Dan seperti biasa nanti akan gue bahas secara ringan amatiran ini terkait dengan kepemilikan Manchester United oleh Glazer. Oke, langsung saja. Apakah Glazer benar-benar mengeluarkan uang di transfer ini dari kantong mereka sendiri, atau ini dari uang dari klub? Anda harus katakan Manchester United, kalau bukan karena Glazer, dia akan menjadi, atau Manchester United akan menjadi klub yang sangat sukses. Mereka tidak butuh orang yang mengeluarkan banyak uang bagi klub. Mereka tidak butuh pemilik yang kaya. Mereka juga tidak butuh orang lain yang mengambil uang dari klub. Jadi ada banyak fans rival yang mengatakan, ya, Glazer sudah mengeluarkan uang banyak di transfer. Yang hal penting untuk diingat adalah uang itu adalah uangnya Manchester United. Itu adalah uang yang dihasilkan oleh Manchester United. Dan kalau bukan karena Glazer yang uang klub ini diambil keluar, ini mungkin akan bisa Manchester United bisa menghasilkan uang lebih banyak lagi. Dan ini berarti uang yang lebih banyak yang dihabiskan di transfer, infrastruktur, stadion, dan lain-lain. Kenapa kok take over Glazer ini kontroversial? Jawaban simpelnya adalah Glazer tidak menggunakan uangnya sendiri untuk membeli Manchester United. Kalau kita lihat 18 tahun lalu yang lalu ya. Jadi 18 tahun yang lalu ketika Glazer membeli Manchester United, mereka menggunakan ya uangnya sekitar 700-an juta pounds, tapi mereka tidak menggunakan uang mereka sendiri. Uang sebagian besar ini adalah mereka pinjam dari bank dan bukannya bertanggung jawab untuk membayar kembali uang tersebut. Ketika mereka mendapatkan kunci ke Manchester United, mereka mengisi hutang-hutang itu ke Manchester United. Dan Manchester United yang membayar kembali hutang tersebut selama 18 tahun ya. Dan apa yang terjadi 18 tahun kemudian? Uangnya masih 500 juta pounds utangnya, bayangkan. Dan banyak ahli yang mengatakan kalau Manchester United yang dimiliki oleh Glazer ini telah membuat Manchester United mengeluarkan uang lebih dari 1 miliar pounds. Bahkan ada yang mengatakan antara 1 sampai 2 miliar pounds. Wow. Dan uang itu adalah uang yang disia-siakan karena uang itu larinya ke Glazer dan lain-lain ya, ke bank, ke lembaga peminjaman uang, ke pengacara, di mana seharusnya uang itu adalah uangnya Manchester United dan juga harusnya ke supporternya, dalam hal adalah ya investasi klub ya. Kenapa kok mengambil dividen ini merupakan hal yang kontroversi? Ketika mengambil dividen itu merupakan hal yang normal yang terjadi di bisnis yang lain, tapi tidak di Manchester United. Jawaban simpelnya adalah Manchester United ini bukan hanya bisnis. Mereka adalah salah satu klub terbesar di dunia.
Mereka punya sejarah yang sangat-sangat bisa dibanggakan. Mereka juga sangat mengakar di komunitas, jadi memiliki pemilik yang mengambil uang keluar dari klub itu merupakan hal yang mayoritas atau bahkan semua fans Manchester United 100% sangat melawan ya hal tersebut. Dan ini tidak terjadi di klub lainnya. Di Premier League, kalau Anda melihat pemilik-pemilik klub lain, mereka justru menaruh uang mereka di klub-klub mereka, bukan mengambil uang keluar dari klub. Jadi tentu saja mengambil dividen ini merupakan hal yang normal di bisnis, tapi Manchester United bukan bisnis yang normal. Manchester United adalah klub sepak bola yang mengakar di komunitas. Jadi apa warisan dari Glazer di Manchester United? Ya, kalau kita lihat Anda berbicara ke fans Manchester United, akan melihat sulit untuk bisa melihat hal yang positif ya tentang Glazer. Jadi dari sisi sepak bola itu seperti itu, tapi dari sisi bisnis mungkin ada yang mengatakan kalau mungkin ini hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Glazer dari sisi bisnis. Apakah ada skenario di waktu dekat Glazer akan meninggalkan Manchester United? Sepertinya tidak mungkin dalam waktu jangka pendek untuk meninggalkan Manchester United ya. Dan ya, nampaknya tidak akan terjadi di waktu dekat. Itu tadi gue artikan kurang lebih secara ringan amatiran dari Cafe Solhekol yang memberikan pendapat tentang Glazer yang menurut gue ada fakta-fakta menarik ya. Hal yang paling besar adalah uang transfer atau ya udah uang transfer dulu, ternyata itu bukan dari Glazer. Jadi banyak yang mengatakan kan Glazer sudah berinvestasi bla bla bla. Gak ada, itu uangnya Manchester United. Jadi jelas, ini sudah sangat jelas bagi banyak yang mengatakan ya kan Glazer yang berinvestasi, Glazer mengeluarkan uang. Tidak, mereka tidak mengeluarkan uang, itu uangnya Manchester United. Lah bagaimana mungkin itu uangnya Manchester United? Ya, uang yang Manchester United hasilkan dari bisnis-bisnisnya. Itu yang mereka keluarkan. Dan bukan hanya itu saja ya, uang yang dihasilkan oleh Manchester United itu untuk transfer pemain, untuk membayar hutangnya Glazer, dan juga lain-lain. Jadi tidak ada Glazer yang berinvestasi di Manchester United. Inilah hal yang sangat ditentang oleh mayoritas fans Manchester United secara global, terutama di Akamsi sana di Manchester. Lalu bagaimana justru tidak ada investasi ataupun juga manajemen, pergerakan manajemen untuk berinvestasi lebih di klub, stadionnya, lapangan latihannya, ataupun ya tentang komunitas ya terkait dengan Manchester United itu nyaris tidak ada. Semua uang mengalir ke pemiliknya. Artinya uang klub yang mengalir ke pemiliknya, bukan sebaliknya. Dan menurut tadi Cafe Solhekol mengatakan kalau hal ini sangat berbeda dengan klub-klub lainnya. Dari situ jelas bahwasannya Manchester United akan sulit untuk berkembang, untuk bisa menyamai, begini, bukan sulit untuk berkembang tentu saja bisa, tapi bagaimana Manchester United ini bisa menyamai level dari contoh Manchester City, contoh PSG ya, contoh klub-klub lain yang pemiliknya punya komitmen terhadap klub yang dimilikinya. Mereka mau berinvestasi, mereka justru memfokuskan bagaimana klub yang mereka miliki itu bisa berprestasi, bukannya justru memeras uang ya yang dimiliki oleh klubnya untuk masuk ke kantong pribadi. Ini yang merupakan hal fundamen yang membedakan betul. Dari situ, dari apa yang dikatakan oleh Cafe Solhekol, gue jadi berpikir ya pantas saja selama
paling tidak setelah Sir Alex Ferguson tidak lagi berada di Manchester United tidak pernah kemana-mana karena orientasinya jelas. Orientasinya bukan prestasi. Orientasinya adalah bagi Glazer bagaimana mereka bisa mengeruk terus nih uang di Manchester United. Buat mereka mungkin Manchester United tidak perlu jadi juara selama Manchester United bisa finish di 4 besar, selama Manchester United bisa berkompetisi di Eropa, selama Manchester United itu tetap bisa dijadikan bahan komersial yang bagus terkait dengan klub itu sendiri, yang bisa menggenerate ataupun menghasilkan revenue yang besar, mungkin dari merchandising, mungkin dari sponsorship. Tidak masalah Manchester United tidak berprestasi karena mungkin sebagai pemilik klub mereka tentu saja ingin klub yang dimiliki ini berprestasi, tapi ditempatkan di prioritas nomor berapa hal tersebut. Ini yang menurut gue juga hal yang penting gitu, dan gue merasakan betul dari semenjak Glazer ini datang, dari bagaimana cara mereka ini memiliki ataupun membeli kepemilikan Manchester United ini, memang ada hal yang tidak normal, ada hal yang tidak wajar yang dilakukan. Bagaimana cara mereka membeli sedikit demi sedikit ya, setahap demi setahap, lalu pun juga bagaimana uang yang mereka dapatkan itu bahkan bukan uang mereka sendiri, uang hutang, tapi setelah mereka berhasil memiliki Manchester United, segera uang hutang itu dimasukkan ke klub ya, ke nama klub bukan ke mereka, sehingga beban hutang bukan lagi di mereka tapi langsung di klub yang mereka miliki. Ini merupakan hal yang luar biasa buruk sih menurut gue. Dan satu hal penting lagi, bahwasanya tanpa Glazer, Manchester United ini bisa menghasilkan uang yang lebih banyak lagi, sehingga seharusnya mereka bisa lebih berinvestasi yang besar ya di elemen-elemen lain, bukan hanya soal masalah transfer pemain, tapi juga pengembangan akademi, teknologi, stadion, Carrington dan lain-lain. Tapi ya karena uang hanya lewat saja dari klub masuk ke kantong Glazer, maka hal-hal tersebut sudah berapa tahun ini ya tidak pernah tersentuh sama sekali. Terakhir, ada pendapat yang menurut gue juga menarik, bagaimana menurut Cafe Solekol Manchester United ini sebenarnya dengan situasi saat ini, ya Manchester United sebenarnya tidak butuh memiliki pemilik yang kaya. Mereka tidak butuh memiliki pemilik yang terlalu jor-joran berinvestasi di Manchester United, tidak. Tinggal bagaimana kalau menurut gue, dan kalau ini gue lengkapin secara ringan amatiran, Manchester United itu butuh pemilik yang passionate ya, mereka punya passion, ingin membawa Manchester United kesuksesan lagi, ke area sukses lagi. Bagaimana pemilik yang memiliki visi yang jelas di prestasi sepak bola, bukan hal yang lain. Karena Manchester United sendiri ini sudah bisa menghasilkan uang untuk klub itu sendiri, luar biasa kan. Mereka tidak perlu menunggu ada investor yang masuk untuk menyuntikkan dana besar. Tidak. Bagaimana Manchester United sudah bisa menghasilkan uang yang sangat besar untuk klub itu sendiri. Tapi saat ini uang yang dihasilkan itu tidak pernah masuk ataupun hanya sedikit sekali yang masuk kembali ke klub dalam bentuk transfer pemain, ya kan, investasi di sisi sini dan situ, sangat kecil sekali. Dan kalau melihat dari bagaimana pergerakan di bursa transfer Manchester United yang angkanya sebenarnya paling tidak selama 1 dekade terakhir kan disebutkan paling tinggi. Dan sebenarnya uang itu bisa jadi lebih besar lagi. Coba bayangkan. Jadi menurut gue kalau klub ini dikelola oleh pemilik yang yang betul, yang sejati, harusnya tidak berada di tempat saat ini. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United keterangan tadi dari Cafe Solekol? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.